Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita pesugihan siluman katak yang berakhir sengsara seumur hidup. Langsung yuk ke ceritanya. Lagi-lagi Bandi ditimpa kesialan. Panen yang ditunggu-tunggunya selama 3 bulan itu hancur berantakan akibat hama. Padahal itu satu-satunya harta Bandi yang bisa memberikan uang untuk membeli kebutuhan pangan. Kemarin hasil panen yang ditanami ubi hanya laku sedikit karena banyak yang tak layak jual. Alhasil, Bandi hanya punya simpanan yang super mepet dari hasil panen palawija. Dan mengandalkan panen padi, kini Bandi tak tahu harus mencari uang dari mana. Hidup sebagai petani memang untung-untungan. Kalau panen besar ya hasilnya bagus, maka ia akan dapat rezeki nomplok. Tapi kalau gagal panen terjadi seperti yang dialami Bandi, hidup susah pun jadi semakin susah. Sebenarnya sudah lama Bandi ingin berhenti menjadi petani dan mencari pekerjaan lain karena hal itu. Terlebih dia sering sekali mengalami gagal panen. Karena sering gagal panen, Bandi punya utang yang menumpuk karena tak ada uang yang dihasilkan. Sekarang Bandi sudah tak punya alasan lagi untuk meneruskan profesinya sebagai petani. Ia lelah hidup susah. Bandi juga seringkali iri melihat teman-teman seusianya sudah bisa warawiri dengan mobil. Sementara dirinya harus susah payah merawat sawah peninggalan orang tuanya. Karena itulah Bandi berencana menemui Kiai Molor di lereng barat Merapi. Tempat itu tak jauh dari rumah Bandi yang ada di lereng selatan. Konon saat Bandi mencuri, dengar pembicaraan warga, Kiai itu bisa memberikan kekayaan kepada yang membutuhkan. Bandi yang merasa sangat kesusahan itu langsung gembira mendengar itu. Maka setelah melihat sawahnya yang sudah pupus harapan, siang itu Bandi langsung bergegas menuju lereng barat Merapi. Dia membawa kembang 7 rupa untuk diberikan kepada Kiai tersebut. Tidak hanya hari itu, Bandi harus terus melakukan kunjungan serupa selama 7 hari berturut-turut. Katanya Kiai tersebut akan muncul di hari terakhir. Dan setelah Bandi melakukan sesuai yang diperintahkan, Kiai itu benar-benar mendatanginya di hari ke-7. Akan tetapi yang dilihat Bandi bukanlah seorang yang memakai baju serba putih dan sorban di kepalanya, layaknya seorang kiai pada umumnya. Namun Bandi didatangi oleh sebuah makhluk berbadan manusia, tapi memiliki kepala, kaki, dan tangan seperti katak yang penuh lendir. "Ada perlu apa kemari?" tanya makhluk itu. "Saya ingin kaya, Kiai," kata Bandi sedikit terbata-bata. Makhluk tersebut diam sejenak, lalu berkata kembali, "Aku bisa mengaturnya. Kembalilah ke rumah, karena kau sudah melakukan ritual 7 hari mengunjungiku secara berturut-turut. Aku akan menilai keseriusanmu untuk menimbang beberapa besar kekayaan yang harus kuberikan," jelas makhluk itu. Bandi menghela nafas lega.
karena tak ada syarat-syarat berat yang harus dilakukan. Sama seperti apa yang didesas-desuskan warga. Ia kemudian pamit pulang dengan perasaan deg-degan sambil menunggu uang pesugihan itu datang. Akan tetapi setelah beberapa hari menunggu, kekayaan yang dijanjikan oleh makhluk tersebut tak kunjung datang. Bandi kebingungan, apa ada yang salah dengan niatnya saat melakukan ritual berkunjung kemarin? Seingat Bandi, tekad dia selalu bulat saat berkunjung, yaitu ingin cepat kaya. Tak pernah berubah sekalipun, akibat terlalu cemas dengan kekayaan yang tak kunjung datang. Bandi jatuh sakit di hari ke-7 setelah pertemuan dengan makhluk tersebut. Namun penyakit Bandi sangatlah aneh. Setelah demam tinggi selama beberapa hari, Bandi terus-menerus mengeluarkan nanah di telinga dan hidungnya. Sementara mulutnya terus-menerus ngiler. Padahal Bandi mengaku tak merasakan sakit di tubuhnya. Lalu cairan itu keluar dari tubuhnya. Karena apa? Sungguh malang nasib Bandi. Kondisinya yang demikian terus-menerus menerpanya. Cairan dari tubuhnya tak pernah sekalipun berhenti. Sekian lama Bandi merasakan sakit yang luar biasa dalam tubuhnya. Untung saja istri Bandi tetap setia merawat suaminya itu. Namun jauh di lubuk hatinya, istri Bandi ingin segera meninggalkan suaminya yang pesakitan itu. Pasalnya setiap kali merawat Bandi, istrinya harus menahan bau amis dan lendir-lendir menjijikkan yang keluar dari tubuh Bandi itu. Satu-satu alasan istri Bandi tetap bertahan adalah uang. Yang benar, uang. Di saat kondisi Bandi yang sakit keras seperti itu, istrinya tiba-tiba menemukan uang yang sejumlahnya bisa mencapai ratusan juta di bawah ranjang suaminya. Selama ini Bandi kurang menyimak desas-desus warga secara lengkap. Kalau ternyata melakukan ritual dengan kiai molor berarti setuju untuk menderita seumur hidup dan penyakit berlendir. Sementara itu, semakin parah penyakit yang dialami, semakin banyak pula uang yang didatangkan. Itulah sahabat cerita dari pesugihan siluman katak yang berakhir sengsara seumur hidup. Ditunggu video-video terbaru dari channel Muhammad Samsudin. Oke.